Halo mas guys, ketemu lagi dengan saya. Bagaimana lihat wajahku? Wajahku sekarang ini sepertinya kusut. Kusut sekali. Karena apa? Itulah pancaran hati yang gundah. Wajah itu bisa terlihat dari ceria ataupun seperti auranya timbul itu karena pancaran hatinya kemungkinan dia itu bahagia. Tapi kalau hati manusia itu kacau balau dengan segala perihal dunia, pokoknya banyaklah macam penyebab itu dengan secara tidak langsung sudah kita menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya. Karena jati diri kita yang sebenarnya itu ya terletak pada makam-makam tertentu termasuk hati manusia. Jadi kalau hati manusia itu gundah, udah jelas wajahnya itu kusut, sangat kusut. Ya maklumlah, manusia itu pasti problematiknya di situ dia. Karena setiap manusia pasti punya permasalahan, dan permasalahan itulah yang akan menggodok kita kepada sebuah pembenaran yang kedepannya kita mungkin lebih hati-hati dalam menentukan sikap supaya kita itu tidak jadi kusut wajahnya gitu loh. Jadi itu dari suatu pembelajaran, mungkin di agama pun, di agama manapun mungkin memberitahu atau mempelajari tentang itu, tentang yang mungkin bisa dikatakan itu adalah pancaran hati, itu adalah nur yang terpancar melalui aura wajah, dan yang lain-lain orang menyebutnya. Yang jelasnya ketika hati kita itu kurang nyaman, kurang ceria, itu sebenarnya ya secara tidak langsung dia sudah memunculkan sesuatu aura yang kurang positif gitu. Auranya itu ya seperti auraku kemungkinan tidak, kurang bersahabat lah gitu dengan alam. Karena apa? Nah, kalau orang Medan bilang seperti muka berak gitu. Maaf ya kan. Manusia itu selalu dihantui dengan hal-hal yang seperti itu. Manusia itu memang sifatnya memang seperti itu. Terkadang tidak mau menerima konsekuensi yang diberikan Tuhan. Tidak mau dia. Karena apa? Dia sudah meraba-raba dalam pola pikirnya itu sesuatu yang negatif. Padahal mungkin Allah itu berkehendak lain dengan kita menjalani sesuatu yang kurang enak misalnya di dalam hidup ini, dengan segala cobaan, dengan segala rintangan-rintangan pokoknya yang sifatnya itu tidak mengenakan. Allah kemungkinan di situ menyelipkan sesuatu yang kita tidak tahu apa maksudnya, karena Allah itu maha 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 mengatur dan maha punya teka-teki, dan teka-teki Allah itu tidak pernah bisa kita kelola dengan pola pikir kita otak-atik, kita raba-raba dengan pola pikir kita. Itu bukan kerjaan manusia. Manusia tidak akan pernah sanggup sampai ke situ. Jadi kalau manusia membicarakan tentang kebesaran Allah itu dengan pola pikir dan akalnya, kalau aku bilang itu adalah sebuah kebodohan. Yang ada di situ ada perdebatan argumen yang ditimbulkan dari pola pikir manusia. Semakin kita perdebatan itu semakin tidak ketemu yang ada, yang kita memahami, kemungkinan orang-orang yang memahami akan tertawa dengan itu. Kenapa? Itu bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Itu adalah sesuatu yang harus kita rasakan. Jadi kalau orang yang mau tahu tentang dirinya, ya kita harus kenali dulu setan.
Kenali dulu iblis. Siapa itu iblis? Insya Allah kamu akan kenal Tuhanmu. Oke guys, kita sambung lagi.